Nancy Hanks meninggal pada usia 34 tahun. Ia meninggalkan 2 anak, suami yang berduka, dan hampir tidak ada catatan sama sekali. Selama 2 abad, para sejarawan menerima cerita sederhana itu. Seorang perempuan miskin, kehidupan yang keras, masa lalu yang biasa-biasa saja. Namun pada tahun 2023, sebuah analisis DNA yang dilakukan secara diam-diam mulai menghasilkan hasil yang tidak sesuai dengan cerita itu. Hasil yang menunjuk ke suatu tempat yang tidak terduga. Suatu tempat yang mengubah cara kita memahami bukan hanya seorang perempuan, tetapi juga lelaki yang ia besarkan untuk memimpin sebuah bangsa. Ia lahir sekitar tahun 1784. Tidak ada yang benar-benar yakin. Tanggal pasti, tempat pasti, keduanya masih diperdebatkan. Itu saja sudah seharusnya memberitahu kita sesuatu. Di sebuah negara yang suatu hari akan terobsesi dengan kehidupan putranya, ibu dari Abraham Lincoln tetap menjadi salah satu tokoh yang paling sedikit terdokumentasi dari perbatasan Amerika awal. Namanya adalah Nancy Hanks. Dan selama sebagian besar sejarah yang tercatat, itulah hampir satu-satunya hal yang bisa dikatakan dengan penuh keyakinan. Ia tumbuh besar di Virginia, kemungkinan besar di wilayah pegunungan barat di mana pencatatan tidak konsisten dan kemiskinan sudah umum. Ia, menurut sebagian besar keterangan, bertubuh tinggi dan kurus, dengan mata gelap dan wajah yang tenang dan serius. Para tetangga yang mengenalnya menggambarkannya sebagai orang yang cerdas. Sangat cerdas. Ia tidak bisa membaca dengan baik, atau bahkan sama sekali, tetapi orang-orang mengingatnya sebagai seseorang yang berpikir dengan cermat dan berbicara dengan bobot. Abraham Lincoln sendiri, bertahun-tahun kemudian, akan mengatakan bahwa segala sesuatu yang baik dalam dirinya berasal dari ibunya. Ia mengatakannya lebih dari sekali. Namun disinilah cerita mulai menjadi rumit. Nancy Hanks tidak memiliki asal-usul keluarga yang jelas. Ia diyakini sebagai anak tidak sah dari seorang perempuan bernama Lucy Hanks. Hal itu umumnya diterima. Namun identitas ayahnya, pria yang memberikan setengah dari biologinya, tidak pernah ditetapkan dengan pasti. Berbagai nama diusulkan selama beberapa dekade. Berbagai teori mengambang lalu tenggelam. Tidak ada yang pernah dikonfirmasi. Para sejarawan sebagian besar melanjutkan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih besar tentang Lincoln. Masa kepresidenannya, pembunuhannya, warisannya, misteri senyap tentang asal-usul biologisnya yang sebenarnya dibiarkan dirat. Namun biologi memiliki cara untuk menunggu. Keluarga Hanks, seperti banyak keluarga Appalachian di era itu, meninggalkan sangat sedikit dalam bentuk dokumen resmi. Apa yang mereka tinggalkan adalah sesuatu yang lain sepenuhnya, keturunan. Lusinan jalur keluarga yang menyebar di seluruh Kentucky, Virginia, Indiana, dan sekitarnya. Dan keturunan membawa sesuatu yang tidak bisa dipalsukan oleh dokumen. Mereka membawa DNA. Pada tahun-tahun setelah popularisasi pengujian genetik konsumen, para peneliti mulai secara diam-diam membangun basis data profil genetik keluarga Hanks. Melakukan referensi silang, memetakan silsilah, mencari pola yang tidak pernah bisa disediakan oleh catatan pengadilan lama. Apa yang akhirnya mereka temukan tidak menyederhanakan kisah Nancy Hanks. Ia memperdalamnya. Ia memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah terpikirkan oleh catatan sejarah untuk ditanyakan. Pertanyaan tentang garis keturunan ayah yang spesifik. Sebuah garis yang, ketika dilacak dengan cermat, tidak mengarah ke tempat yang diharapkan siapapun. Perempuan yang hampir dilupakan sejarah menyembunyikan sesuatu. Atau mungkin lebih tepatnya, sesuatu disembunyikan tentang dirinya. Dan DNA baru saja mulai berbicara. Semuanya dimulai dengan sebuah basis data. Bukan penemuan dramatis di arsip yang berdebu. Bukan surat yang ditemukan di balik dinding. Semuanya dimulai dengan orang-orang biasa yang mengirimkan sampel DNA biasa ke platform silsilah, jenis yang dilakukan jutaan orang Amerika setiap tahun untuk mengetahui dari mana mereka berasal.
Namun beberapa dari orang-orang itu adalah keturunan Hanks. Dan beberapa dari orang-orang itu juga, melalui berbagai jalur keluarga, terhubung dengan catatan sejarah yang terdokumentasi dari awal 1800-an. Ketika para peneliti mulai melakukan referensi silang profil-profil ini pada tahun 2021 dan 2022, sesuatu yang tidak biasa mulai muncul. Sebuah pola yang tidak sesuai dengan pohon keluarga yang diterima. Pekerjaan ITU tidak ramai. Tidak diumumkan dalam konferensi pers. Itu terjadi dengan cara penelitian silsilah genetik yang serius biasanya terjadi. Perlahan, dengan hati-hati, dengan banyak verifikasi sebelum siapapun mengatakan apapun sama sekali. Para peneliti utama yang terlibat dalam analisis ini bekerja di persimpangan dua bidang. Penelitian dokumen silsilah tradisional dan pemetaan DNA autosomal modern. DNA autosomal adalah jenis yang berasal dari kedua orang tua. Ia tidak berbohong. Ia tidak pudar seiring waktu seperti tinta yang pudar di atas kertas. Ia membawa informasi lintas generasi dengan presisi yang tidak dapat ditandingi oleh catatan pengadilan manapun. Apa yang diungkapkan analisis tersebut pada tingkat paling dasarnya adalah ini. Beberapa keturunan keluarga Hanks yang seharusnya berbagi penanda genetik yang signifikan berdasarkan pohon keluarga yang diterima, tidak cocok dengan cara yang diprediksi oleh pohon tersebut. Ketidakcocokan itu tidak kecil. Bukan jenis variasi yang bisa dijelaskan dengan kesalahan data atau masalah kontaminasi sampel. Itu bersifat struktural. Itu menunjukkan bahwa di suatu tempat dalam silsilah, ayah yang terdokumentasi bukanlah ayah biologis. Dalam penelitian silsilah, ini disebut peristiwa non-paternitas. Ini lebih umum dalam catatan sejarah daripada yang diperkirakan kebanyakan orang. Namun lokasi peristiwa non-paternitas tertentu ini, yang ditempatkan oleh data di suatu tempat dalam garis langsung Nancy Hanks, sangat signifikan dengan cara yang tidak dimiliki oleh sebagian besar peristiwa non-paternitas. Karena Nancy Hanks bukanlah kebanyakan orang. Ia adalah ibu dari Abraham Lincoln. Dan jika pria yang tercatat sebagai ayahnya bukan kakek biologisnya, atau jika pria yang tercatat sebagai ayahnya bukan ayah biologisnya, maka pertanyaan tentang warisan genetik Lincoln sendiri menjadi pertanyaan terbuka dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para peneliti bersikap hati-hati. Mereka menerbitkan temuan awal mereka dalam lingkaran akademis yang terbatas. Mereka tidak membuat klaim yang luas. Mereka mengatakan apa yang ditunjukkan data dan mereka mengakui apa yang belum bisa dibuktikan oleh data. Jenis bahasa yang hati-hati seperti itu mudah diabaikan. Namun temuan yang mendasarinya tidak kecil. Itu menunjuk ke garis keturunan ayah alternatif yang spesifik. Sebuah garis yang terhubung melalui beberapa langkah yang terdokumentasi ke sebuah keluarga dengan status sosial yang jauh lebih tinggi daripada keluarga Hanks. Sebuah keluarga dengan pendidikan, dengan properti, dengan nama yang muncul secara diam-diam dalam beberapa dokumen dari wilayah dan periode yang sama dengan kelahiran Nancy Hanks. Nama itu pernah muncul sebelumnya. Dalam bisikan, dalam desas-desus lama yang ditolak oleh sejarawan serius sebagai gosip perbatasan. DNA menyarankan agar gosip itu dilihat kembali. Desas-desus tentang asal-usul Nancy Hanks tidak dimulai di laboratorium. Mereka dimulai di perbukitan Virginia dan Kentucky, disampaikan dari tetangga ke tetangga, kadang-kadang ditulis dalam surat-surat pribadi, dan kemudian dikubur secara diam-diam di bawah beban bangsa yang membutuhkan presiden terbesarnya untuk memiliki cerita yang bersih dan sederhana. Teori tentang ketidaksahan, gagasan bahwa Nancy Hanks lahir dari ayah yang tidak dikenal dengan status sosial yang lebih tinggi, bukanlah hal baru. Hal itu dibahas secara serius sejak tahun 1890-an, ketika seorang peneliti bernama William Eleazar Barton menghabiskan bertahun-tahun menyelidiki garis keturunan Ibu Lincoln. Barton menemukan ketidakkonsistenan. Ia menemukan celah.
Ia menemukan sebuah keluarga yang tampaknya bergerak melalui catatan dengan kehati-hatian yang tidak biasa, seolah-olah seseorang telah membuat pilihan yang disengaja tentang apa yang harus didokumentasikan dan apa yang harus dibiarkan tidak tercatat. Barton pada akhirnya menyimpulkan bahwa Lucy Hanks, ibu Nancy, telah melahirkan Nancy di luar pernikahan. Bagian itu akhirnya diterima seiring waktu. Yang tetap tidak terselesaikan adalah identitas sang ayah. Dan dalam keheningan itulah, keheningan yang disengaja dan lintas generasi, misteri sejati hidup. Lucy Hanks sendiri adalah sosok yang rumit. Ia dikenal di komunitasnya sebagai perempuan yang cerdas dan agak tidak konvensional. Ia muncul dalam setidaknya satu catatan pengadilan di Virginia pada akhir tahun 1780-an, dituduh melakukan apa yang digambarkan dokumen sebagai perilaku tidak senonoh. Tuduhan itu dibatalkan. Namun catatannya ada, dan itu menempatkannya dalam konteks sosial tertentu. Seorang perempuan muda yang tidak menikah dengan seorang anak perempuan dan tidak ada pasangan yang terdokumentasi, tinggal di wilayah di mana keadaan seperti itu membawa konsekuensi sosial yang serius. Ia akhirnya menikahi seorang pria bernama Henry Sparrow. Nancy bukan anak biologis Henry Sparrow. Hal ini sudah dipahami. Namun Henry Sparrow memberikan Nancy tingkat perlindungan sosial yang tidak akan ia miliki sebaliknya. Ia menjadi Nancy Hanks. Ia membawa penerimaan komunitas, meski bukan darahnya. Apa yang kini disarankan oleh analisis DNA adalah bahwa ayah biologis dalam garis ini mungkin berasal dari luar kelas pekerja sepenuhnya. Penanda genetik yang diidentifikasi dalam basis data keturunan Hanks menunjukkan keselarasan yang lebih dekat dengan jalur keluarga yang, dalam periode dan wilayah yang sama, dikaitkan dengan kepemilikan tanah, tingkat pendidikan tertentu, dan status sosial yang terdokumentasi. Ini penting karena alasan tertentu. Bukan hal yang tidak biasa di komunitas perbatasan Amerika awal bagi pria dengan status yang lebih tinggi untuk memiliki anak dengan perempuan dari status yang lebih rendah dan kemudian menghilang begitu saja dari catatan. Perempuan menanggung konsekuensinya. Pria melanjutkan hidupnya. Anak membawa biologi, tetapi bukan namanya. Jika ini yang terjadi dengan Nancy Hanks, maka Abraham Lincoln, pria yang tumbuh di gubuk kayu satu ruangan, yang belajar membaca sendiri di bawah cahaya api, yang bangkit dari ketiadaan menuju kepresidenan, mungkin telah membawa dalam darahnya silsilah yang seluruh kisah hidupnya tampak bertentangan. Dan Lincoln, tampaknya, mungkin memiliki sedikit pemahaman tentang hal ini sendiri. Bukan pemahaman penuh. Bukan kebenaran yang dikonfirmasi. Namun sebuah perasaan, sebuah kecurigaan, sesuatu yang ia bawa dengan diam, seperti keluarga ibunya membawa keheningan mereka. Pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya ia ketahui, dan kapan ia mengetahuinya. Jika Anda menghargai investigasi mendalam seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan. Masih banyak lagi yang akan datang. Disinilah kita harus tepat. Karena ketepatan sangat penting di sini. Analisis DNA tidak membuktikan semua hal yang telah diorkan. Ia membuktikan hal-hal tertentu. Dan hal-hal tertentu itu signifikan sekaligus terbatas dengan cara-cara yang memerlukan penjelasan yang cermat. Apa yang ditunjukkan data adalah ini. Di antara keturunan keluarga Hanks yang diuji, berjumlah puluhan dari berbagai platform silsilah independen. Terdapat pola divergensi genetik yang konsisten dari pohon keluarga yang diharapkan. Secara khusus, garis keturunan ayah yang terhubung dengan Nancy Hanks menunjukkan penanda yang tidak selaras dengan keturunan laki-laki Hanks lain yang terdokumentasi dari wilayah dan generasi yang sama. Divergensinya tidak halus. Para ahli genetika yang bekerja dengan data ini menggambarkannya sebagai indikasi yang jelas tentang asal-usul ayah yang berbeda dari yang tercatat dalam dokumen sejarah. Dalam istilah yang lebih sederhana, pria yang tercatat sebagai patriark dari garis keturunan ayah Nancy Hanks tampaknya bukan kakek biologisnya. Atau dalam beberapa pembacaan data, kakek buyut biologisnya.
Penempatan generasi yang tepat dari divergensi tersebut masih diperdebatkan di antara para peneliti. Namun divergensi itu sendiri tidak diperdebatkan. Apa yang juga ditunjukkan data adalah kecocokan parsial. Keselarasan statistik antara profil keturunan Hangs tertentu dan profil yang terkait dengan keluarga lain. Nama keluarga itu telah muncul dalam dua analisis yang diterbitkan secara terpisah dan dalam beberapa pertukaran penelitian yang tidak diterbitkan antara para ahli silsilah. Ini adalah nama yang terhubung dengan catatan pemilik tanah Virginia dari tahun 1770-an dan 1780-an. Ini adalah nama yang muncul setidaknya dua kali dalam catatan kabupaten yang sama di mana Lucy Hangs juga muncul. Kedekatan itu, geografis, temporal, dokumenter, adalah yang memberikan bobot pada temuan genetik tersebut. Ini bukan hanya angka dalam basis data. Ini terhubung ke tempat nyata dan periode nyata dengan cara yang membuat kebetulan menjadi penjelasan yang semakin tidak nyaman. Namun inilah yang tidak ditunjukkan data. Data tidak memberikan sampel langsung dari Nancy Hangs sendiri. Ia telah meninggal selama 2 abad. Tidak ada materi biologis yang dikonfirmasi darinya yang ada dalam koleksi yang terverifikasi manapun. Oleh karena itu, analisisnya bersifat inferensial. Ia bekerja mundur dari keturunan yang masih hidup. Ia membangun gambaran probabilistik daripada yang definitif. Ini penting. Analisis DNA inferensial adalah alat yang sah dan semakin kuat dalam penelitian sejarah. Namun ia beroperasi dalam bahasa probabilitas, bukan kepastian. Para peneliti menempatkan kemungkinan peristiwa non-paternitas dalam garis langsung Nancy di suatu tempat antara 70 hingga 85%, tergantung pada metodologi yang digunakan. Itu adalah probabilitas yang tinggi. Itu bukan fakta yang terbukti. Yang membuat temuan ini sulit untuk diabaikan begitu saja adalah apa yang ia kontradiksi. Ia mengontradiksi 2 abad catatan silsilah yang diterima. Ia mengontradiksi pohon keluarga yang telah digunakan oleh para biografer Lincoln sebagai fondasi. Dan ia mengontradiksi gambaran yang dipertahankan dengan cermat, yang tertanam dalam mitologi Amerika, tentang Lincoln sebagai pria yang berasal dari ketiadaan dan bukan dari sesuatu yang luar biasa. Jika data tersebut secara arah benar, ia tidak sepenuhnya berasal dari ketiadaan. Ia berasal dari suatu tempat yang, pada suatu titik, seseorang memutuskan tidak boleh dicatat. Dan keputusan itu tidak terjadi secara kebetulan. Kertas tidak berbohong. Namun kertas bisa tidak lengkap. Kertas bisa hilang. Dan dalam keadaan yang tepat, kertas bisa dipandu, dibentuk oleh apa yang orang-orang pilih untuk ditulis dan apa yang mereka pilih untuk dibiarkan kosong. Di perbatasan Appalachian pada akhir tahun 1700-an, jejak kertas yang mengelilingi Nancy Hangs bukan hanya tipis. Ia tipis di tempat-tempat tertentu. Dan kehususan itu layak untuk diperiksa dengan cermat. Mulai dengan catatan kelahiran. Nancy Hangs tidak memiliki akta kelahiran yang dikonfirmasi. Ini tidak biasa untuk waktu dan tempat tersebut. Virginia perbatasan pada tahun 1780-an bukanlah wilayah dokumentasi sipil yang cermat. Banyak orang dari era dan kelas itu tidak memiliki catatan kelahiran. Jadi keadaan itu sendiri tidak membuktikan apa-apa. Namun bukan hanya catatan kelahiran yang hilang. Ini adalah pola dari apa yang mengelilinginya. Lucy Hangs, Ibu Nancy, muncul dalam catatan Virginia dengan cukup teratur. Penampilan pengadilannya terdokumentasi. Pernikahannya akhirnya dengan Henry Sparrow terdokumentasi. Kehidupan selanjutnya di Kentucky terdokumentasi. Namun periode yang langsung mengelilingi kelahiran Nancy, bulan-bulan sebelum, bulan-bulan sesudah, sangat sunyi. Tidak ada surat, tidak ada catatan gereja. Tidak ada keterangan tetangga dari jendela waktu yang spesifik tersebut. Para peneliti yang telah mempelajari celah ini menggambarkannya sebagai tidak biasa bahkan menurut standar perbatasan. Komunitas-komunitas berbicara. Gereja-gereja mencatat pembaptisan ketika mereka bisa.
Para tetangga menulis surat yang menyebutkan kelahiran dan kematian dan kedatangan. Keheningan seputar kelahiran Nancy tidak total. Name interpuzat dengan kara yang terasa disengaja, daripada tidak disengaja. Kemudian ada pertanyaan tentang geografi. Lucy Hanks tinggal di satu bagian Virginia Barat selama konsepsi Nancy. Namun ada setidaknya 2 referensi yang terdokumentasi. Satu dalam surat